Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabar MD Fam? Selamat datang di Muslim Dream Family Channel. Perkenalkan, saya Ita Rehana. Saya Sensia Afifah. Nah, kami di sini mau ngajak ngobrol MD Fam nih tentang hal-hal yang sering banget menjadi kegalauan kita semua ya, Mbak Iva ya, di rumah tangga. Yang ini relate juga sama kelas yang sedang dijalani oleh MD Fans ya. Nah, di sini kita akan kenalin satu segmen yang baru nih di Muslim Dream Family Channel. Nama segmennya adalah Ruang Temu. Nah, Ruang Temu ini kita akan ngobrolin tentang hal-hal yang relate dengan apa yang udah dibahas di kelas. Tapi yang dibahas di sini adalah hal-hal yang lebih ke keseharian, biar para MD Fans punya insight, mendapatkan inspirasi, apa sih sebenarnya bisa dilakuin ketika kita menemukan hal yang sama di rumah tangga kita. Betul nggak Mbak Iva? Betul sekali Mbak Ita. Oke, nah kita pengen nih di awal kita nanya dulu nih kabarnya MD Fans gimana nih? Semoga di rumah pada sehat-sehat ya semuanya ya, walaupun cuacanya mungkin agak kurang bersahabat, tapi semoga semuanya MD Fans berada dalam keadaan kondisi yang sehat. Nah, Mbak Iva mau doain para MD Fans ini? Ya Mbak. Mau doain para MD Fans. Ya, semoga semua ayah, bunda, dan teman-teman MDFM semua dalam keadaan sehat walafiat. Insya Allah ya. Alhamdulillah. Nah hari ini kita mau bahas apa nih Mbak Iva? Mau bahas apa nih di sesi pertama ruang temu kita nih? Mau bahas apa? Iya Mbak Ita, jadi insya Allah di sesi kali ini kita mau ulas sedikit ya materi yang sudah disampaikan oleh Ustadz Saiful Bahri di sesi kajian yang pertama di pertemuan yang beberapa pekan lalu itu Mbak ya. Yang temanya itu apa Mbak temanya? Kemarin kita bahas tentang ini adalah visi misi keluarga Muslim. Masya Allah. Masya Allah. Saya sampai terpesona gitu ya, terpesona dengan sesi itu. Karena memang Masya Allah yang disampaikan sama Ustadznya itu memang jadi reminder sekali gitu ya buat MD Fans barangkali yang mungkin baru ingin memulai proses pernikahan gitu ya, atau pernikahannya berusia muda gitu ya, 1, 2, 3 tahun, atau ada yang 10 tahun, ada yang bahkan sampai udah belasan atau puluhan tahun gitu ya, merefresh ulang tentang visi misi keluarga itu sangat penting gitu ya. Jadi kemarin ketika Ustadz yang menyampaikan beberapa hal tuh ini worth it banget lah gitu ya. Apa nih Mbak Iva yang paling ngena yang disampaikan sama Ustadz kemarin gitu? Kalau buat Mbak Iva apa yang paling ngena tuh? Nah, salah satu poin yang paling ngena buat saya itu ketika Ustadz Saiful Bahri mengatakan tentang istilah future proof gitu. Ini juga istilah baru saya dengar pertama kali ini ketika dengar kajian beliau. Jadi visi keluarga Muslim itu harus future proof. Apa tuh maksudnya future proof? Nah, kata beliau punya ketahanan masa depan gitu. Jadi beliau mengaitkan dengan Islam gitu ya, sebagai sebuah sistem din yang rahmatan lil alamin, nggak hanya berguna buat kita di masa sekarang aja gitu ya. Jadi kita pengen kita berkeluarga karena pengen punya apa ya, pasangan gitu ya, pengen punya orang yang nemenin kita ngobrol gitu saat ini, atau pengen punya anak lucu-lucu gitu ya di saat ini 1-2 tahun, tapi visi umur itu harus sampai jangka panjang gitu ya. Jadi makanya istilahnya future proof, punya ketahanan masa depan. Jadi orang yang punya visi atau keluarga yang punya future proof itu, dia kata Ustadz Saiful Bahri gitu ya, adalah orang yang hebat gitu, karena dia tahan dengan cita-cita masa depannya gitu. Jadi ini juga relevan dengan banyak istilah dalam Al-Quran ya, yang mengatakan bahwa
pakai kata-kata itu uh, mohon maaf. Jadi ada beberapa hadis ya, ada banyak hadis yang mengatakan kebaikan-kebaikan itu pasti biasanya diiringi dengan mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir gitu. Jadi barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, gitu, maka ya ada yang memuliakan tamunya gitu kan. Ada yang apa namanya tetangganya gitu kan. Jadi hubungan itu ini kan kalau tadi ya apa namanya bahkan pada sebuah hadis juga Rasulullah mengatakan yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik terhadap keluarga. Jadi standar ideal person gitu ya, bukan lagi yang paling banyak hartanya, bukan paling banyak apa namanya anaknya gitu, paling banyak rumahnya gitu. Tapi yang paling baik terhadap keluarga. Jadi ini iya salah satu apa ya salah satu indikasi bahwa Islam itu sangat menjaga eksistensi keluarga bukan hanya pada momen sekarang gitu ya, tapi pada jangka yang panjang. Dan itu melekat banget ya tanda-tanda orang yang di-mention sama Allah itu mereka bukan cuma beriman sama Allah ya, jadi beriman ke akhir gitu ya. Betul. Luar biasa banget ya. Nah, tapi kan setelah kita dengerin nih materi Ustadz yang luar biasa tuh, Mbak Ifah, kita dengerin bahwa setiap keluarga tuh harus punya future proof nih. Terus rasanya kayak benar-benar ini nggak sih ke keluarga kita tuh, future proof? Aduh, boro-boro future proof. Iya ya betul. Nemu waktu ngobrol aja susah gitu kan, misalnya kayak gitu. Ada kan mungkin keluarga-keluarga yang ngerasa kayak gitu. Jadi kayak jangankan ngobrolin yang besar gitu ya, untuk menuntaskan hal kecil aja kadang masih ada PR gitu ya, atau misalnya yang baru-baru awal berumah tangga masih punya PR untuk apa ya, nyamain lah, menyelaraskan gitu. Makanya sama kayak ajaran kita nih hari ini gitu ya, di segmen kita sekarang tuh menyelaraskan persepsi dan pasangan tuh kayak salah satu faktor yang paling basic gitu ketika kita berumah tangga. Nah itu gimana sih harusnya gitu ya, harusnya kita sebagai orang yang berumah tangga ini kemudian benar-benar bisa sampai ke future proof itu gitu sebelum apa namanya sebelum sampai ke situ kan kita mesti beresin dulu gimana nih Mbak Iva caranya. Iya betul ya. Jadi emang ini menarik juga ya Mbak ya, mengingat saya beberapa kali dengar fenomena beberapa tahun belakangan pasangan muda-mudi apa generasi milenial mungkin ya, generasi milenial dan generasi alpha itu sangat pendek rentang usia pernikahannya. Ada yang baru belum nyampe setahun gitu kan, terus ada yang udah cerai gitu setahun 2 tahun belum cerai. Nah ini apa pemicunya itu hal-hal yang menurut kita oh gitu seriously gitu beneran nih cerainya karena itu gitu. Jadi bukan karena kan ada yang mungkin udah bertahun-tahun menikah terus kemudian menemukan apa namanya udah nggak selaras lagi jalannya gitu. Jadi masih hangat di tahun-tahun awal pernikahan, tapi ketika udah 5 tahun 10 tahun ujiannya juga mungkin tambah berat gitu kan. Nah tapi fenomenanya ini justru belakangan usia-usia muda Mbak Ita gitu yang masih yang beratnya sebentar gitu ya, sebentar sekali terus kemudian udah bercerai dengan alasan-alasan yang menurut saya pribadi gitu ya, alasan yang sebenarnya itu masih sangat mungkin untuk dikompromikan. Nah bisa jadi fenomena itu terjadi karena memang belum tumbuh pemahaman bahwa pertama memang Allah itu ciptakan kita laki-laki sama perempuan itu berbeda gitu. Jadi udah dari lahir gitu ya dengan bawaan karakter gitu ya, bawaan sifat yang itu berbeda sehingga ketika bersatu gitu ya dalam satu rumah dari pagi bangun tidur sampai tidur lagi gitu kan. Ternyata ini cara bahkan dari cara apa namanya ngeluarin odol Mbak. Pernah nggak? Iya, itu bisa jadi ribut. Mau bikin visi misi keluarga tuh harus sama semuanya gitu ya, padahal nggak juga. Padahal, gitu. Nggak juga, padahal kita tuh bahkan cuma dari sekedar naruh barang-barang gitu kan, itu apa namanya, itu kita udah beda gitu ya. Nah ini makanya visi itu dibuat, istilahnya kan visi itu kan apa garis besar ya, global gitu kan. Nah tinggal turunan-turunannya ini kita buat supaya bisa kita apa namanya bisa kita selaraskan gitu ya, yang hal yang memang itu masih bisa kok kita bedain, kita kompromikan gitu ya, dengan yang memang udah nggak bisa gitu ya. Misalnya mungkin beda cara cara menaruh anduk gitu ya kecil-kecil ya, meletakkan barang gitu, tapi kita sama-sama sepakat bahwa rumah ini harus rapi gitu ya. Dan memang kerapihan adalah bagian dari cerminan seorang muslim yang baik. Jadi pertama, tadi visi itu kita jadikan future proof,
yang ini akan jadi penguat nantinya gitu ya, akan menjadi penguat buat kita untuk pertama terus belajar bahwa pasangan kita dengan pasangan itu adalah dua makhluk yang berbeda, laki-laki sama perempuan. Misalnya salah satu contohnya, otak yang Allah kasih buat kita itu gitu ya, buat perempuan itu lebih apa namanya, punya ada riset ya Mbak ya, ada riset yang karena saya baru baca beberapa waktu terakhir di dalam suatu penelitian gitu ya, otak wanita itu lebih unggul dari aspek intelijensi di bidang memori dan kata-kata. Sementara kalau laki-laki lebih unggul di bidang matematika, logika, spasial gitu ya. Jadi, dan kalau laki-laki itu kalau misalnya ada masalah dia fokus pada solusi. Sementara kalau kita itu karena memang otaknya itu lebih banyak bagian emosional gitu ya. Jadi lebih fokus pada aduh aku sedih, aduh aku marah gitu. Nah, tapi kalau laki-laki ya udah gimana nih cara menyelesaikannya ini nggak kelihatan ekspresi apa yang mendalam seperti kita perempuan gitu. Nah ini kan perbedaan yang kalau misalnya kita nggak ingat lagi visinya kalau ini seperti kita akan bawa sampai akhir, ya udah kita bisa pecah gitu di situ gitu. Kamu nggak menghargai aku gitu kan, kamu nggak sih aku sedih, ya aku tahu kamu sedih. Ternyata drama-drama yang itu akhirnya jadi gunung es kan. Gunung es jadi tumpukan-tumpukan bara dalam sekam, akhirnya nauzubillah min dzalik terpicu satu hal akhirnya jadi retak. Jadi kita mesti mulai start dari berpikir bahwa kita dan pasangan itu nggak mungkin sama ya Mbak Iva ya. Iya betul. Nggak mungkin sama persis. Adalah justru menyelaraskan segala perbedaan yang ada, karena kita semua dikasih kekhasan masing-masing sama Allah. Justru kita disatuin karena kita berbeda. Kalau sama itu puyeng juga gitu ya kalau sama-samanya gitu, lebihnya sama kekurangannya sama, nanti jadi nggak move on di hal-hal yang kita kurang gitu kan ya. Betul ya, ibaratnya ini Mbak sepatu kan ya, sepatu sama sendal kan, kalau kita pakai sepatunya sama-sama kanan atau sama-sama kiri ya nggak enak kan dipakai buat jalan gitu sampai ke tujuan. Jadi kalau sama-sama kanan kiri ada beda bentuknya gitu kan, terus enak pakai jalan. Nah gimana nih supaya visi itu ibaratnya kalau saya menganalogikan itu seperti bentuk seperti rupa warna sepatu atau sendal yang sama. Jadi terus kita nggak bisa cuma sebelah kanan kiri, kalau warnanya merah satunya warna biru gitu kan, atau ukurannya yang 138 satu ukurannya 35 ya, tetap aja nggak dipakai, nggak enak buat jalan kan. Nah visi itu seperti itu kalau saya mengibaratkan, seperti sepatu yang warnanya sama, terus kemudian ukurannya sama, terus kemudian apa ya, sisi-sisinya serasi gitu ya, karena istilahnya bukan harus kita samakan tapi harus kita selaraskan dan serasikan. Masya Allah, gimana nih MDFans? Ini kita baru mulai aja nih, kita udah mendapatkan insight dari Mbak Iva. Mbak Iva ini salah satu tim ahli di MDFans gitu ya. Jadi emang benar nih, kita harus sebelum kita berpikir tentang future proof, kita harus beresin dulu tentang bagaimana kita membangun persepsi kita dalam berumah tangga kita dengan pasangan. Kalau dari awal kita udah mikirnya, kenapa sih ini aja nggak bisa gitu ya, semuanya beda, segala macam beda, justru perbedaan itulah disyukuri ya, justru karena beda itu kita bisa selaras bareng kayak tadi, kayak sepatu atau sendal tadi ya gitu. Yang penting adalah style sendalnya sama. Kalau satu sendal gunung, satunya sendal olahraga, mungkin agak repot gitu ya, jadi sama sendalnya gitu, biar nanti kanan dan kiri ada yang ngejalanin gitu, biar seirama membangun rumah tangga ini gitu ya Mbak Iva ya. Iya betul. Tapi Mbak Ri juga tadi Mbak, kalau satu sendal gunung, satu sendal apa? Satu lagi tadi? Sendal itu buat sepatu olahraga sebetulnya. Sepatu olahraga. Sepatu olahraga sama sendal gunung masih bisa dipakai Mbak. Gitu ya. Tapi kan nggak enak Mbak Iva. Nah kadang-kadang menarik ya Mbak. Jodoh kita kinian gitu. Iya betul. Tapi kadang jodoh kita tuh kayak gitu kayak, aduh kayaknya sih beda banget dirinya sama dia. Tapi sebenarnya kalau mau dicari-cari, ibaratnya kalau tadi ya, itu masih sama-sama sepatu gitu. Jadi alhamdulillahnya kita ini manusia adalah makhluk yang sangat adaptif gitu ya. Bisa dinamis gitu, jadi bisa menyesuaikan. Kita sebenarnya besar ya sebenarnya. Iya betul. Kita mau atau enggak gitu. Mungkin tergantung sama apa sih ya? Tergantung sama circle kita kali ya Mbak Iva ya. Mungkin kalau misalnya kita terlalu banyak terpapar hal-hal yang dalam grade tertentu nih, standar tertentu, kadang kita jadi ngelihat pasangan kita juga pengennya pasangan iya betul. itu kan gitu. Jadi betul. Kayaknya tuh sepatu yang cocok itu ya itu gitu. Padahal sebetulnya bisa jadi ya nggak harus kayak gitu.
ya kan? Nah itu gimana Mbak caranya kira-kira supaya kita Ya, masuk ke poin itu nih Mbak? ya, jadi gimana caranya biar kita bisa mendengarkan persepsi sama pasangan? Ternyata itu ada resep-resepnya, bener nggak Mbak Iva? Ya betul. Apa Resepnya resepnya Mbak Iva nih? Resepnya apa nih? kita pakai ini ya kayak apa namanya pencegahan COVID ada singkatan-singkatan ya. Sebenarnya singkatannya 3B plus 5M, Masya Allah. Masya Allah. 3B plus 5M. Ya, 3B plus 5M. Apa itu 3B? 3B ini sangat simpel, gampang diapalin ya. 3B pertama banyakin bareng-bareng. Masya Allah. Banyakin bareng-bareng. Yakin bareng-bareng. Ini dipakai Iya. di rumah pokoknya. Kok lagi Mm-mm. sendirian, yang satu di kamar, yang satu di dapur. Panggil semuanya ke ruang keluarga, banyakin Ya bareng-bareng. betul. Banyakin bareng-bareng ngobrolnya gitu ya, Nah, mainnya, terus kemudian aktivitas bersama yang nggak cuma sekedar fisik gitu ya, tapi juga ada bonding, ada koneksi. Kayak misalnya kita lagi sama-sama duduk di ruang yang sama, ya tapi yang satu apa namanya sibuk dengan handphonenya, yang satu dengan laptopnya gitu kan. Terus anak juga main sendiri, terus ya udah dengan atau di ruang meja makan lagi makan sama-sama tapi masing-masing dengan pikirannya sendiri-sendiri. Nah, kalau bareng-bareng di sini nggak cuma sekedar fisik yang Mbak Taya, tapi juga gimana kita tadi menyampaikan perasaan atau ekspresi dan perhatian-perhatian kita. Nah, nanti ya, akan masuk 3B ini turunannya 5M tadi. Yang pertama, menerima ya, menerima menerima seluruh paket ya. Menerima seluruh seluruh paket paket. kondisi Paket apa nih paket? pasangan. Paket, paket spesial ya yang Allah kasih buat kita. Dan Benar-benar. dimanapun pasangan yang ada di sebelah kita ini kiriman dari Allah ya atas jalan hidup kita, maka kita terima kelebihannya, kekurangannya gitu ya, dari latar belakangnya, pendidikan, latar belakang dengan keluarga itu semuanya kita terima, alhamdulillah kita terima semuanya. Terus kemudian kedua, kita juga perlu memperhatikan. Jadi perhatian ini nggak cuma sekedar sesuai dengan perhatian yang kita inginkan gitu ya, Iya, iya. tapi kita juga harus tahu ini kira-kira dia tuh senangnya diapain sih gitu. Kalau Mbak Ita biasanya senang dikasih apa Mbak? Siap. Dikasih apa? Senangnya perhatian itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk Saya jadi kasih nggak enak hadiah. kalau bilang di sini nanti banyak yang ngirim ke saya gimana? Oh, dikasih hadiah ya? Mbak Ita lebih senang dikasih hadiah apa dikasih pujian gitu kan? Gimana kalau Senangnya. semuanya Mbak Eva? Kalau boleh ya. Tapi ada loh Mbak, ada memang sebagian orang-orang yang itu tuh aku tuh sebenarnya cuma pengen dikasih perhatian apa namanya? Oh iya, betul. Ucapan sayang gitu. Ya Aku benar. sayang kamu gitu kan. Contohnya Terima saya kasih udah. bagaimana ya? Itu Mbak Ita kayak gitu ya. Oh jadi curhat di sini kayaknya. Tapi karena suami tuh memahaminya ya ini cara saya ngasih sayang kamu tuh dikasih barang-barang yang bagus gitu kan. Dikasih apa namanya ya? Ya yang menurut beliau suami-suami itu ya pasangan itu berharga menurut pandangan beliau gitu. Karena juga kita kan kita ngucapin aku sayang tuh mungkin buat beliau-beliau gitu ya. Kok kayaknya biasa aja mungkin ya. Love language-nya dengan dikasih barang juga. Nah, ini pentingnya kita ngasih perhatian itu sesuai dengan love Love language. language-nya ya, benar-benar kita Language memahami pasangan. bahasa cinta pasangan kita tuh apa sih gitu ya. Jadi biar pas kita Hmm, ngasih perhatian itu pas dengan kebutuhannya. betul, betul, betul. Iya, Yang iya. ketiga, M apa nih Mbak? Yang ketiga. Yang ketiga, Berhasil Mbak. yang ketiga itu adalah menumbuhkan. Jadi setelah kita tadi ya apa namanya menerima gitu kan, kadang kita agak sulit ya. Kadang ada beberapa orang yang setelah nikah kan udah kelihatan tuh ya aslinya pasangannya gimana. Ternyata nggak seperti profil Betul. IG-nya gitu. Oh, Ternyata oh. nggak Indah CV gitu ya misalnya. enggak atau kata itulah kata CV-nya gitu ya. Ada hal yang ternyata membuat kaget gitu ya setelah berumah tangga. Jadi kadang bab menerima tuh kadang sulit banget gitu ya. Ternyata ada hal-hal yang nggak kita ikhlasin. Memang kalau kita itu nggak beres, kita nggak sulit ya Mbak Iva ya naik ke berikutnya ya. Gimana bisa memperhatikan kalau gerundel aja dalam hati gitu. Kita terima dulu, bersyukur gitu, bersyukur dulu dengan kondisi pasangan kita. Baru tadi kata Mbak Iva, kita memperhatikan. Yang ketiga adalah kita numbuhin pasangan. Nah, menumbuhkannya gimana? Ya kayak kita punya tanaman ya, satu dengan yang lain tanamannya itu kan beda cara menumbuhkannya. Ada tanaman yang mungkin bagusnya dekat matahari, ada yang nggak bisa dekat matahari gitu kan, ada yang suka langsung. banyak, ada yang enggak. Nah sama kayak kita sama pasangan, cara tumbuhnya berbeda. Nah
biasanya kalau di rumah tangga tuh ini nih yang kadang jadi masalah adalah kita pengen pasangan itu tumbuhnya kayak kita gitu. Nah, iya, iya, iya. Apalagi udah ikut kelas parenting di Muslim Dream Family, udah ikut nih, kamu Nah, iya nih, itu juga PR ya. dengerin gitu kan ya. Ada mungkin pasangan-pasangan yang kayak gitu, dengerin nih, aku udah ikutan nih, kamu belum sini aku kasih tahu gitu. Kan gak nyaman nih jadinya kalau digituin. Belum nyaman banget. Iya, caranya ya, terkait cara ya. Karena kalau misalnya ikut seminar, kita ibu-ibu nyatot gitu kan, Iya terus benar. direkam semuanya. Tapi bapak-bapak sambil dengar apa. Tapi ternyata cara praktisnya, mempraktikannya juga beda gitu. Nah ini kalau Oh kita iya. nggak tahu cara menumbuhkan, ya bisa jadi problem juga ya Mbak Ita ya. Benar. Jadi kita harus memahami tadi latar belakang pasangan kita dengan kita paham tadi ya, yang pertama kita paham keperbedaan kita paham latar belakangnya, kita paham cara belajarnya, kita paham bahasa cintanya, kita jadi akan punya ruang penerimaan yang besar, ruang pengertian yang besar gitu kan seiring berjalannya waktu, bahwa oh iya memang cara tumbuhnya beda. Kita bantu dia tumbuh dengan versi terbaik dia, bukan versi terbaik kita, karena setiap kita kan beda-beda. Dengan gitu kan kita bisa kolaborasi gitu. Bener nggak Mbak Masya Eva? Allah. Betul sekali ya. Kita berkolaborasi Berikutnya apa melalui nih? Apa yang berikutnya? keluarga. Jadi setelah menerima, memperhatikan, menumbuhkan, Kan, kemudian yang keempat adalah merawat. merawat. Iya, betul. Nah, ini kalau merawat ini fokusnya itu lebih kepada aspek apa ya, mengembangkan kondisi internal pasangan ya Mbak Ita ya. Jadi sifatnya ini nggak evaluatif, nanti mungkin juga akan berkaitan dengan M kelima ya, yang menjaga. Nah kalau merawat ini lebih ke personnya, ke orangnya. Yang kelima, menjaga ini kita jaga pasangannya dari gangguan eksternal ya, gangguan eksternal. Apa nih tanya Mbak? Bukan Jadi bukan teringat filmnya lagi viral. baru aja mau ngomong ya. Jadi kita jagain gitu kan, jangan sampai ngelihat nggak boleh keluar rumah kan, sebenarnya menjaga itu. Apa gunanya seperti itu kalau misalnya aja deh terus. iya, kalau empat yang sebelumnya tuh nggak kita praktekkan gitu ya, nggak kita terima dulu caranya, bagaimana mengisi waktu luangnya, menyelesaikan masalahnya. Kan kadang-kadang kalau kita nggak terima nih pasangan, cara pasangan itu, kalau dalam ini suami gitu ya, laki-laki kalau ada masalah tuh lebih seneng ke goa ya, ke goanya dia gitu. Kalau kita kan sebenarnya ngomong cerita. Nah kalau Iya. kita nggak terima kayak gitu, gimana sih kamu? Misalnya, kenapa sih nggak cerita misalnya gitu ya, marah. Kamu merasa tidak diperhatikan dengan kamu tidak bercerita kepadaku gitu. Akhirnya suami tidak nyaman. Nah akhirnya susah juga gitu ya untuk menerapkan M yang kelima dan keempat itu, merawat dan menjaga. Jadi ini lima ini ya, menerima, memperhatikan, menumbuhkan, merawat dan menjaga adalah lima aspek yang saling berkelindan satu sama lain ya, M defense ya. Benar-benar. Satu sama lainnya itu nggak bisa kita tinggalkan gitu, seperti itu. Nah, kita kan udah bahas nih poin-poinnya nih, resepnya kita kasih. Nah, pasti yang Defense tuh pengen tahu nih Mbak Iva, kalau di keluarga kita tuh gimana sih gitu, biar ada realnya nih. Contoh 3B yang dilakuin di keluarga Mbak Iva kayak gimana coba? Kan pengen tahu nih, siapa tahu, oh iya ya, keidean kenapa ya nggak ngelakuin itu ya, coba Mbak Iva kasih tahu deh ke M Defense nih, kalau keluarga Mbak Iva kayak gimana biasanya melakukan 3B ini. Banyakin barang-barang gitu. Ya, Nah kalau 3B dan 5M tadi ya. Jadi kalau saya pribadi biasanya ada waktu yang daily khusus kita slot gitu ya. Ini waktu kita itu bertiga, sekarang berempat ya sama Aslan ya. Berdua, bertiga, berempat. Itu kita ngeriung bareng. Walaupun cuma sebentar. Salah satu contohnya itu pagi-pagi pas sarapan. Pagi pas sarapan, atau kalau misalnya waktunya selisipan dengan kegiatan yang berbeda gitu ya, misalnya ayahnya mungkin ada rapat pagi-pagi, terus sayanya juga udah mulai ngerjain hal yang lain, kita plot biasanya habis maghrib atau habis isya. Yang itu tuh kita udah gitu nggak pegang handphone, terus kita sambil duduk di satu area yang sama, let's ngobrol, nanya perkembangan kegiatan masing-masing gitu ya. Atau kita, kalau misalnya kita nanya, mungkin jawabnya pendek-pendek, jadi mulai dari kita dulu yang ngobrol ya. Jadi kayak gini-gini loh gitu ya. Mungkin kita anggap kayaknya buat dia cerita remeh misalnya. Sebenarnya nggak ada tuh cerita remeh ya. Kadang cuman ada di kita aja yang bayangannya seperti itu. Sebenarnya pasangan itu respect gitu ya, atau siap mendengar. Cuma memang caranya beliau itu kadang-kadang nggak kayak sesama perempuan. Iya sih masa sih gitu kan kalau sama cerita.
Kayaknya serem deh Mbak Eva kalau laki-laki jadi kayak gitu. Iya kan? Makanya tadi Kenapa ya tadi ya? balik lagi ke makanya perbedaan. Oh iya, walaupun ekspresinya datar misalnya gitu ya, tapi sebenarnya dia nggak dengar gitu. Sebenarnya dia mengingat. Ini kan yang dulu udah ceritain ya, gitu. Oh iya betul, ay gitu ya. Nah, terus atau bisa itu yang daily ya. Jadi minimal kita tuh ada waktu ya mungkin kayak report ya. Kalau report kan itu formal ya, tapi lebih kayak cerita aja apa sih yang menarik di hari itu gitu. Nah, kalau suami karena tipikalnya bukan yang langsung ngomong langsung gitu ya, beliau tuh jadi ada jurnal, wah ini juga spoiler ya, mohon maaf ya, gimana udah diceritakan. Jadi ada jurnal yang beliau tulis setiap pagi, itu Masya Allah. di share ke saya sebagai istrinya gitu. Jadi kita tahu kesibukannya apa aja Luar masalah biasa. dan tantangan yang dihadapi di kerjaan gitu. Anjay. Jadi itu juga membuat saya tuh jadi lebih apa ya, memahami gitu ya, karena tadi yang penyamaan Jadi visi itu tahu gitu. ritmenya ya, ritme Tahu aktivitasnya juga ritmenya, ya, load pikirannya juga kita jadi betul. tahu. Jadi ini kenapa ya kok saya cerita responnya kayak gini gitu. Ketika baca cerita baca jurnalnya ini yang tiap pagi ditulis, kemudian Buka dulu nih, apa namanya? ada apa nih gitu kan. Kantong Oh Doraemon ternyata bukan ya? Buka jurnalnya dulu. jurnal dulu gitu. Terus termasuk juga apresiasi beliau yang mungkin nggak disampaikan ya, tapi dituliskan lewat tulisan-tulisan jurnal itu. Oh ternyata senang sekedar kita. Oh satu lagi Mbak, ada ritual pagi juga kami tuh bareng-bareng setelah kita kegiatan pagi tilawah, terus nulis, baca buku, olahraga gitu ya. Kita ada waktu 10 menit itu keliling komplek pakai Masya motor. Jadi Allah. berempat. Kalau pakai motor tuh kita lebih deket ya. Maksudnya kalau pakai mobil kan jauh-jauhan tuh. Nah kalau motor itu kita lebih secara fisik tuh lebih dekat Mumpung berempat. berempat ya Mbak Eva ya. Motor keliling motor aja gitu, nggak tahu nanti kalau misalnya ada adanya lagi ya udah cukup kan. Iya, iya, iya. Tapi itu salah satu sarana sih yang kami sepakati untuk salah satunya itu bonding di tengah-tengah padatnya aktivitas gitu kan. 15 menit hidup udara pagi, terus kena sinar matahari, kadang belanja sayur juga gitu kan, kadang mampir juga ke rumah orang tua yang dekat di sini kan. Tapi udah gitu, terus udah gitu jadi dengan kesibukan masing-masing gitu ya, jadi tahu oh ternyata memang ada loh waktu khusus yang di plot gitu untuk kita tuh saling memberi perhatian, saling merawat gitu ya, saling Masya Allah. menjaga. Nanti ada juga waktu yang sifatnya pekanan ya atau bulanan. Nah, kalau Contohnya apa tuh Mbak pekanan, Eva? Kalau pekanan dan bulanan tuh kalau ngapain pekanan biasanya? pergi ya kita pergi kemana gitu ya, yang agak jauh gitu ya, mungkin sebulan atau kalau pekanan ini biasanya kita sebenarnya juga nggak ini sih ya, nggak khusus ngapain sih, tapi yang jelas waktunya lebih lama daripada yang harian. Kalau harian biasanya 10 menit, 15 menit. Nah, kalau yang kanan ini bisa sampai 2-3 jam kita tuh bareng gitu. Yang bulanan lebih lama lagi. Kadang nginep gitu ya. Kemana. Itu mungkin butuh direncanain juga 3 hari ya. 2-3 bulan. Kayak Masya gitu, Mbak. Allah. Nih nih, Hamdiforms tuh perlu catat, bukan cuma catat tapi juga terapin di keluarga masing-masing biar ketularan. Ketularan. Masing-masing keluarga biasanya punya karakternya ini ya, sendiri ya. Ada Iya, yang keluarga punya karakter pasti, punya kebiasaan sendiri, punya rutinitas sendiri. Makanya ini kayak jadi inspirasi aja sih Hamdiforms sebenarnya, jadi inspirasi. Siapa tahu, oh iya, jadi keidean. Kenapa tidak mencoba hal itu gitu ya? Jadi nah kadang kalau saya jadi inget ini Mbak Ita, polling ya yang diadain sama MDF ya, ya, soal seberapa sering pillow talk gitu ya. ya, 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 ya. Nah, itu bisa jadi emang ada yang lumayan sering ya, beberapa kali, dan ada yang belum pernah, ada yang beberapa kali. Bisa jadi memang caranya nggak dengan pillow talk karena tidurnya beda ya waktunya. Ada yang satu tipenya ini suaminya penidur cepat, gitu, jadi jam 8 setengah itu udah ngantuk gitu kan. Ada yang tipenya late night gitu ya, jam 10 setengah 11 tuh baru ngantuk buat tidur. Itu kan jadi nggak ketemu tuh pillow talknya. Nanti bisa disepakati tuh waktu-waktu yang kira-kira nih ketemu, bisa kok sebenarnya itu pola bisa kita cari ya kalau sama-sama memang pengen ngejaga pernikahan ini tuh future proof tadi, langgeng Betul, sampai betul, betul. Kalau nggak bisa setiap hari, bisa dicoba sebulan dulu sekali, ya, 2 minggu sekali, seminggu sekali, nanti baru naik beberapa hari sekali, gitu. Jadi semakin sering kayak gitu. betul Gitu betul betul. sih. Masya Kalau Allah. Mbak Ita gimana Mbak Ita? Boleh share nggak? Biasanya ngapain nih? 3 dan 5 M. Kalau kalau Skill satu aja, Mbak. Satu aja. Kan uh, apa nih? dua-duanya Apa ini sama-sama skill? kerja Mau ya. di skill apa nih?
yang cara-cara mensinkronisasikan iya, cara mensinkronisasikan ya. Jadi kalau mengulang kembali. aku sama suami, ya jadi saya ya defense dengan suami itu dari awal menikah kami nggak kenal satu dengan yang lain. Otomatis cara menyelaraskan ini harus dimulai sejak awal sekali. Jadi namanya tahun pertama pernikahan itu isinya adalah brainstorming gitu. Jadi Masya Allah. Udah benar-benar, kayak organisasi ya, sama-sama aktivis. mohon maaf ya bahasanya kenapa begini ya. Jadi benar-benar uh, setiap kali ngobrol itu adalah saling menggali gitu, menggali pengalaman-pengalaman, menggali persepsi-persepsi tentang banyak hal sehingga kita jadi semakin punya gambaran. Oh iya, pasangan saya itu begini. Oh iya, saya itu begini gitu. Biar bisa semakin selaras gitu ya. Terus kemudian kalau tadi Mbak Iva itu punya kebiasaan harian kayak gitu, kalau di keluarga kami biasanya yang benar-benar ini ya, yang benar-benar hampir nggak pernah absen lah di keluarga itu adalah pelukan bareng. Apa? Sama anak berempat, pelukan bareng. Oh, so sweet. Pelukan bareng. Karena kalau cuman orang tuanya yang pelukan, anaknya nggak mau, minta diajak. Itu biasanya berapa kali sehari, Mbak? Atau berapa minggu sekali? Apanya? Pelukan Itu bareng. daily atau pekanan atau Daily, Mbak Iva, daily itu. Pagi-pagi gitu sebelum aktivitas. Iya, pagi-pagi sebelum pada pergi gitu kan, sebelum pada Oh, menarik nih. jadi pelukan bareng gitu ya. Nanti kan biasanya karena suami saya itu bukan tipe orang yang juga banyak ngobrol gitu ya. Jadi biasanya dia suka tipe orang yang mendoakan diam-diam gitu. Jadi saya nggak boleh tahu. Oh iya, mirip-mirip juga Sambil teman. kita dipeluk sambil didoain gitu. Kemudian biasanya pagi-pagi itu adalah kalau ini ya misalnya nggak terlalu capek malamnya gitu, misalnya nggak ada lembur atau apa, pagi biasanya kami juga ada majelis pagi bareng-bareng anak-anak dengerin ya ayahnya bahas apa gitulah, biar kita benar-benar kayak punya recharge lah ya buat keluarga itu kayak gitu. Cuma tadi saya jadi inspirasi keluarga Mbak Iva. Oh iya ya, sampai bisa jalan-jalan komplek pagi hari. Aduh itu kapan ya bisa terrealisasi gitu. Jadi ya itu di rumah kayak itu. Sama ini sih kalau yang daily itu adalah ritual baca buku sebelum tidur bareng-bareng. Bareng-bareng berempat. Iya, jadi gini, sebenarnya nggak berempat banget sih ya. Kan karena yang si kecil kan belum butuh baca kan, si kecil. Jadi si kakaknya aja. Jadi kakaknya itu selalu dapat jatah dibacain. Yang wajib itu sebelum tidur. Itu wajib banget sih. Kalau nggak dilakukan itu dia akan marah nanti. Jadi dan dia akan rusin. Jadi dia pasti dapat jatah baca. Nah itu jadi momen bonding sebenarnya, malah jadi momen bonding karena sebenarnya ketika kita bacain cerita ke anak tuh bukan soal ceritanya itu, benar nggak sih Mbak Iva? Iya betul. Momennya. Nanti terus kita jadi ngobrolin ke yang lain-lain gitu kan, nanyain bagaimana perasaan dia terhadap cerita itu dan seterusnya. Itu jadi momen inilah. Itu ganti-gantian biasanya ya, ayah sama. Ya betul. Dan tapi gini sih, kalau anak saya tuh, kalau Maryam itu dia selalu dia yang pilih dia ingin sama siapa. Kadang ada malam yang dia minta dua-duanya. Jadi dia juga gitu ya. Oke, baiklah gitu. Jadi kalau gitu bertugas gantian. Kayak gitu. Itu kalau daily. Kalau pekanan sama kayak Mbak Iva. Jadi kita selalu luangin akhir pekan itu untuk keluar bareng. Gitu. Iya. Walaupun karena lagi pandemi cuman muter aja gitu. Kendaraan gitu ya. Cuma yang penting ada hal lain ya yang dilihat selain di rumah. Iya betul. Gitu, terus habis gitu ya bisa bareng-bareng gitu. Kemudian kalau yang yang beberapa bulan atau misalnya yang cuma beberapa waktu sekali adalah yang kami selalu pengennya, tapi ini kecuali pandemi ya. Jadi karena pandemi ini kami belum bisa pergi kemana-mana. Nah sebelum pandemi itu kami biasa jadwalin jalan-jalan gitu. Sama kita ya. Itu ya. Jadi nabung dulu berapa lama gitu kan. Nanti kalian jalan kemana. Jadi ya soal menambah pengalaman gitu kan, pengalaman iya, betul. Kayak gitu. Itu sih, jadi itu bisa dilakuin sesuai dengan value masing-masing ya, sesuai dengan tadi misalnya visi misi keluarganya apa, biar kita bawa mimpi-mimpi keluarga kita yang kecil-kecil itu kita pecah-pecah, dimasukin ke program-program keluarga gitu kan. Benar nggak Mbak Eva? Mbak Eva juga pasti kayak gitu.
Betul. Jadi M Defense juga kalau misalnya pengen mewujudkan visi misi itu biar nggak cuma sekedar jadi slogan di tembok, nah itu dipretelin puzzle-nya, dimasukin ke dalam program-program keluarga. Jadi ini diobrolin dengan pasangannya. Ini adalah realisasi misi yang ini, realisasi misi yang ini. Kalau itu ya, apa namanya, sangat tertata dan sistematis gitu ya. Kalau itu mirip sama ini sih, apa namanya, ada beberapa yang memang ada yang tipe kayak gitu ya, ternyata harus ini. Tapi ada yang memang akhirnya baru mengenali itu seiring berjalannya waktu gitu. Jadi ternyata saya nggak bisa pakai model pendekatan seperti ini gitu. Ternyata kalau seperti ini malah akhirnya jadi sulit, malah jadi konflik gitu kan. Ini ya, kalau terlalu rigid malah jadi pusing gitu. Jadi akhirnya ya udah, selama tadi ya, memang pentingnya itu menjaga visi tadi ya. Cuman kita nih sama-sama pengen langgeng keluarga ini ya, sama pasangan, sama anak tuh sampai nanti kumpul lagi di surga. Nah ini akan jadi spirit ya buat kita nih kalau ada konflik atau ada sesuatu yang belum kita pahami. Mbak Eva ya berarti ya. Betul. Ya jadi kita dengan ada spirit itu tuh kita jadi nggak pantang menyerah gitu ya kalau ada kendala-kendala, ada tantangan komunikasi gitu. Karena memang mayoritas persoalan dalam keluarga itu biasanya karena kendala komunikasi. Jadi apa yang saya inginkan dan apa yang kamu inginkan itu nggak ketemu. Apa yang saya harapkan dengan apa yang pentingnya komunikasi. Nanti ini menarik ya kalau kita gali lebih dalam. Masya Allah. Nanti bisa di segmen yang berikutnya ya. Betul sekali. Segmennya sama ruang temu. Nanti episode berikutnya insya Allah kita bisa bahas-bahas yang lebih detail tentang komunikasi. Karena memang benar kata Mbak Eva, komunikasi itu adalah ini ya, kayak apa ya, hal yang paling mendasar lah ketika kita bangun rumah tangga itu ya. Begitu komunikasi itu nggak jalan, yang lain itu pasti kena dampaknya. Makanya kita perlu latihan terus untuk komunikasi. Jangan dihindarin, jangan takut lah berkomunikasi. Maksudnya kayak misalnya kadang kita sekali konflik, 2 kali konflik, kita kayak takut gitu kan ngobrol. Ada mungkin yang kayak gitu ya. Jadi nggak usah diobrolin. Kalau nggak usah diomongin, nanti apa namanya, malah marah, diingetin. Malah marah gitu. Padahal sebetulnya ya konflik itu dihadapi saja gitu. Maksudnya justru kita dengan konflik itu biasanya ya, kalau saya sih ngalamin biasanya konflik itu justru habis konflik biasanya kita jadi kayak rebuild lagi gitu. Jadi kayak oh ya kita kemarin pernah keliru nih kayak gini ya, kita saling nyadarin, kemudian saling ngebangun lagi lah gitu. Tapi fase itu memang harus berani kita lewati ya. Berani mau melalui rasanya yang nggak enak, melalui apa ya tadilah, pokoknya namanya konflik pasti kan nggak enak tuh, pasti ada misalnya ada nangis, misalnya ada yang nangis atau ada yang kesel gitu. Iya betul. Ada yang, aduh nggak mau lah kayak gitu lagi. Saya sempat ingat banget tuh, pernah dengar cerita ada yang lahir dari keluarga yang nggak pernah melihat orang tuanya berkonflik dalam rumah tangga. Sehingga ketika di rumah tangga itu jadi kayak ngerasa gagal Mbak Iva ketika berkonflik gitu. Gagal gitu. Bahkan dia enggak gitu. Setiap rumah tangga itu ya pasti ada konflik. Ada konfliknya. Ada seperti garam dalam masakan. Iya betul. Maksudnya rumah tangga Rasulullah gitu ya, itu juga dikisahkan ke kita tuh ada juga gitu ya. Ada cemburu ya. Ada macam-macam paham. Kita jangan ngerasa kita ini rumah tangga yang paling nggak jelas gitu, jangan pernah ngerasa kayak gitu fans. Jadi tetap ngerasa bahwa oh ya selalu optimis, oh ya ini nggak apa-apa, ini memang dilalui oleh banyak rumah tangga, yang penting adalah kita tetap bisa melalui badai. Semua kapal di samudra itu pasti pernah ketemu angin kencang gitu. Kalau nggak ketemu dia nggak berlayar sampai tujuannya. Iya benar gitu. Jadi semua kapal yang berlayar itu pasti pernah ketemu angin kencang, ketemu badai dan seterusnya. Tapi mereka berhasil melalui badai itu. Sama kayak rumah tangga kita masing-masing juga. Insya Allah ketika berlayar di samudra dunia ini, insya Allah bisa melalui hal itu. Masya Allah. Karena memang yang berat itu ya, melaluinya kan. Kadang-kadang 1 jam, 2 jam tuh kayak lama gitu. Kita merengkel dengan emosi negatif kita. Nah ini akhirnya penting juga tadi ya, balik lagi. Oh iya, kita ingin ketemu nanti, kita ingin yang indah-indah nanti di surga gitu ya. Benar-benar, itu yang jadi spirit kita, makanya harus punya future proof tadi ya. Kita menggantungkan nih harapan kita itu ke tempat yang benar. Gitu, jadi nggak salah gantungin gitu. Ibarat gantung baju di tempat baju, jangan di dapur, nanti dimarahin istrinya nggak ya. Betul. Jadi selalu mengembalikan semuanya itu ya. Jadi tadi soal
memahami, soal menerima perbedaan, soal akhirnya menumbuhkan, merawat dan sebagainya, itu selalu kita kembalikan niat kita sebagai manusia hidup ini di bumi itu untuk apa gitu ya. Itu nggak bisa dilepaskan juga soal itu ya. Jadi mengandalkan segala sesuatunya, menyandarkan semuanya itu kepada Allah gitu. Sekali lagi kepada Allah bahwa oh iya saya sedih gitu ya, saya kecewa gitu ya. Terus kita ingat oh Allah Maha Pemaaf gitu. Kemudian Allah tahu betapa sedihnya saya gitu. Misalnya kadang-kadang kita nggak bisa cerita kemana-mana gitu kan. Kadang-kadang kita jadi punya energi lagi. Begitu juga ketika kita berbuat salah, ya bisa jadi pasangan sedih, kecewa kok seperti ini. Akhirnya di sini jadi timbul pemakluman gitu ya, bukan pemakluman ya, memahami gitu ya, menerima tadi kan. Karena kita sama-sama menggantungkan kepada Allah. Makanya ada yang mengadilkan itu seperti segitiga itu ya Mbak Ita ya. Jadi segitiga yang paling atasnya adalah bagaimana kita memposisikan Allah sebagai yang paling tinggi, kemudian kita di sisi satu kanan, sebelah satunya lagi adalah pasangan kita gitu. Semakin kita dekat kepada Allah, semakin dekat pula kita. Makin naik ke segitiganya, makin dekat lah si pasangan ini. Makin jauh ke bawah ya makin jauh sama Allah, makin jauh sama pasangan. Karena yang mempersatukan hati itu adalah Allah gitu. Kayak kemarin ya saya sampaikan juga di di opening kelas kita, bahwa ya sebetulnya peran kita dalam hidup itu nggak cuma kita yang berperan ya Mbak Iva ya. Kita berikhtiar optimal, tapi ada faktor Allah gitu. Ada faktor juga ujian-ujian gitu kan. Jadi ya kita jangan pernah cuma ngandelin diri kita. Jadi kayak kan ada tuh yang ngerasa saya udah ngelakuin ini nih, ngelakuin tapi kok nggak work sih gitu kan. Maksudnya kok nggak bisa gitu berjalan di rumah tangga saya gitu ya. Jadi nah kita bisa juga ini nih benar-benar kita cek lagi bahwa oh ya ini bukan cuma soal kita, bukan cuma soal saya, tapi ini juga soal bagaimana kita dan Allah gitu, bagaimana kemudian kita menempatkan Allah dalam rumah tangga kita juga gitu. MD Fams, Masya Allah. Dan ada satu clue juga nih yang belum disampaikan. Yang paling penting adalah ketika kita pengen membangun, menjelaskan persepsi adalah kita mengalokasikan waktu ya Mbak Iva ya, mengalokasikan yang rutin untuk ngobrol gitu, karena nggak mungkin kalau kita nggak ngasih waktu buat keluarga kita gitu. Nah, namanya tadi kita ngelakuin 3B, 5M, itu syaratnya harus ada waktu yang dikasih gitu ya buat keluarga. Walaupun tadi samaannya tadi ya, betul. Misalnya 15 menit gitu kan, atau 10 menit, sesedikit apapun kita kasih waktu yang spesial buat keluarga kita, tapi yang itu dibangun pelan-pelan biar lama-lama kita punya quality time, quantity time yang lebih besar buat ngebangun keluarga kita bareng-bareng. Masya Allah. Masya Allah. Betul banget. Terus, apalagi nih yang mau kita kasih resep buat MD Fans nih? Semangat untuk ini ya, fastabiqul khairat juga ya Mbak ya, benar-benar dalam kebaikan. Benar. Tadi kayak kata Mbak Iva bahwa rumah tangga itu bukan cuma kita ngejalanin ya udah ngejalanin, tapi ya ada faktor Allah di situ. Jadi kita melakukan semua ini bukan karena pasangan kita juga, bukan cuma karena itu, tapi karena Allah yang perintahkan, karena Allah yang nyuruh kita untuk melakukan hal ini, karena Allah bilang, Rasulullah bilang bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling baik keluarganya, makanya kita pengen ngelakuin hal itu gitu kan Mbak Iva ya. Iya betul. Ini orang-orang yang kata Allah, orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka bisa kumpul bareng sama keluarga di surga, makanya hal itu gak cuma sama pasangan ya, tapi sama kakek, sama generasi setelahnya. Makanya kita pengen termasuk orang-orang yang dimention sama Allah gitu ya. Jadi makanya kita melakukan hal itu. Jadi spirit kita adalah tadi kita berlomba-lomba dalam kebaikan di rumah kita gitu ya. Kita benar-benar berusaha untuk tadi, ketika kita misalnya ada ujian-ujian, ya kadang kita ngalah, kadang kita minta maaf, kadang kita yang menyesuaikan, kadang kita yang ngasih yang terbaik, karena kita pengen ngasih performance yang terbaik di hadapan Allah di rumah tangga kita gitu ya Mbak Iva ya. Iya, jadi sifat berlomba dalam kebaikan tadi ya juga diiringi juga dengan kesabaran yang aktif ya. Jadi bukan hanya kita diem gitu ya udah saya terima, saya ngalah ya, tapi juga ada proses aktif yang kita melibatkan pasangan untuk sama-sama kita yuk ke arah yang lebih baik terus menerus. Jadi kalau berbicara soal teori hubungan, kalau transaksional kan biasanya kita take and give ya.
oh dia nggak dengerin saya misalnya gitu ya, dia nggak perhatian sama saya, udah saya nggak perhatian juga gitu, seperti itu. Uh, tapi teori hubungan yang berlandaskan visi menuju Allah ini gitu ya, sebenarnya ini harus sama-sama punya semangat untuk terus memberi, sehingga semangatnya tadi fastabiqul khairat, dalam kebaikan, siapa yang lebih dulu gitu ya, siapa yang lebih dulu memaafkan, siapa yang lebih dulu minta maaf, ini sama-sama porsinya itu dua-duanya ya, harus ada ketersalingan gitu. Jadi kalau misalnya persoalan beliau belum melakukan sesuatu, ya kita jadikan ini sebagai sarana, oh yaudah saya duluan gitu. Mudah-mudahan saya jadi dalam perlombaan kebaikan ini ya, mudah-mudahan Allah ridho, yang kita kejarkan itu ya, ridhoan Allah. Dengan itu Allah mudah-mudahan gitu ya, yang menggerakkan hati seluruh keluarga gitu ya, pasangan, anak-anak itu juga sama-sama menuju kepada ridho Allah juga, seperti itu. Iya, Masya Allah ya. Makanya saya tuh jadi ingat ya, ini sering saya sampaikan deh di ya, ngisi-ngisi gitu ya. Saya jadi ingat tuh, saya pernah dikasih gelas tuh Mbak Eva, gelas yang tulisannya tuh waktu saya nikah tuh, jadi gelas itu tulisannya adalah lebihmu ladang syukurku, kurangmu ladang amalku. Jadi itu jadi penyemangat lah buat kita ya. Itu penyemangat juga buat saya, walaupun gelasnya sekarang udah bersih tuh, gak ada tulisannya. Copot ya. Udah dicuci berkali-kali, bertahun-tahun ya udah hilang, tapi insya Allah pesannya tuh tetap terpatrik gitu. Oh iya ya, jadi ketika kita mandang pasangan tuh juga mandang lebihnya, alhamdulillah, syukur gitu ya, benar-benar. Iya, benar-benar jadi ladang amal buat kita gitu ya. Tapi kita lihat kurangnya tuh bukan cuma ngedumel gitu ya, tapi kemudian oh iya, mungkin Allah pengen saya punya amal solih dengan caranya. Ya, jadi cara pandangnya kayak gitu. Jadi biar kita juga tadi kayak kriteria orang beriman tuh, nggak ada yang buruk yang menimpa seorang gitu ya, semuanya baik baginya gitu ya. Kalau nggak bikin betul ya, bikin dia kalau diberi karunia dia bersyukur, kalau dia ditimpa musibah dia bersabar. Jadi semuanya indah dalam pandangan seorang muslim ya. Masya Allah, Masya Allah. Akhirnya kita sampai di penghujung segmen kita hari ini MD Fams. Nggak terasa nih kita ngobrol udah mau 1 jam loh gitu. Masya Allah. Alhamdulillah hari ini semoga MD Fams pada mendapatkan secercah harapan begitu ya, dari pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kemarin belum sempat terjawab oleh Ustadz, atau pertanyaan-pertanyaan yang nggak enak di hati tapi mau ditanya malu gitu ya. Jadi semoga hari ini apa yang kita bahas, yang saya bahas dengan Mbak Iva, benar-benar bisa membantu para MD Fams untuk punya ide-ide cemerlang gitu untuk membangun rumah tangganya menjadi lebih baik lagi. Nah, mungkin MD Fams ada yang menanya gitu ya, gimana kalau misalnya rumah tangga saya itu ada konflik, percik-percik konflik, gimana solusinya gitu ya, boleh nggak sih silent treatment ke pasangan gitu, atau marah aja deh, atau gimana ya gitu ya. Nah, insya Allah akan kita bahas di episode berikutnya. Silakan ditunggu di ruang temu di Muslim Dream Family Channel. Kita mohon pamit ya Mbak Eva ya, kita mau pamit. Ya Mbak Ita, insya Allah. Terima kasih banyak atas pertemuan sore hari ini, insya Allah. Terima kasih MD Fams semuanya. Mbak Eva juga boleh say goodbye to MD Fams. Kita akan pamit. Sampai jumpa di ruang temu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di ruang temu berikutnya di Muslim Dream Family Channel. Jangan lupa subscribe channelnya, share, dan like postingannya. Boleh komen juga. Bye-bye. Bye. Assalamualaikum.